pemandangan alam yang indah harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Terlihat masyarakat Indonesia dengan senang hati dan bersukacita sedang menikmati hasil kekayaan alam yang ada di Nusantara. Bumi Parahyangan yang begitu elok, Laksana Ratna Mutu Manikam, suasana alam yang indah dan segar membuat masyarakat dan bangsa Indonesia merasa betah hidup di Nusantara. Namun, kekayaan alam yang ada di Nusantara ternyata diincar oleh bangsa lain yang ingin menguasai wilayah Nusantara. Kehidupan yang begitu aman dan tentram terusik dengan kedatangan pasukan asing ke wilayah Nusantara dengan senjata yang modern. Penjajah datang dan ingin menguasai wilayah Nusantara. Rakyat menjadi tidak tenang. Suasana menjadi tidak nyaman dengan kedatangan bangsa asing. Mereka mampu menguasai wilayah Nusantara selama kurang lebih 350 tahun, menjadikan bangsa dan rakyat menderita, sengsara, tidak bebas. Padahal mereka bangsa dan rakyat Indonesia hidup berada di rumahnya sendiri. Penindasan, pemerasan, kerja paksa, penggunaan pajak kepada rakyat terasa sangat memberatkan. Terlihat begitu sengsaranya rakyat disiksa oleh penjajah asing yang datang ke Nusantara. Dalam hati rakyat dan bangsa Indonesia bertekad ingin membalas, ingin mengusir kekuasaan penjajah yang ada di bumi pertiwi. Dengan tanpa mengenal kemanusiaan, penjajah menyiksa, bahkan sampai membunuh rakyat dan masyarakat Indonesia. Timbullah keinginan dari para pejuang untuk bersatu padu melawan kaum penjajah. Mereka berunding, berusaha dengan berbagai cara ingin berjuang melawan penjajah dengan tekad merdeka atau mati. Dengan peralatan yang sederhana, para pejuang berusaha melawan kaum penjajah. Bambu runcing, senjata tradisional, golok, dan lain-lain dijadikan sarana untuk melawan penjajah. Dengan tekad perjuangan yang tinggi, mereka bersatu padu untuk melawan bangsa asing yang bercokol di bumi Nusantara. Mereka rela berkorban harta, jiwa, maupun kehormatan demi tercapainya
bangsa yang merdeka. Kaum laki-laki maupun kaum perempuan bersatu padu melawan penjajah. Tua, muda, semuanya bertekad untuk menyerang penjajah dan mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Mereka tidak gentar meskipun yang dilawannya bersenjatakan yang lengkap dan modern. Tank, senjata otomatis, semuanya mereka lawan. Mereka gunakan bambu runcing. Jasa, pangkat, jabatan, mereka satu tekad, merdeka. Penjajah Belanda bisa ditaklukkan oleh Jepang. Jepang datang menggantikan Belanda untuk menguasai wilayah Nusantara. Kembali bangsa Indonesia harus melawan penjajahan asing. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian datang Jepang yang ingin menguasai wilayah Nusantara. 3,5 tahun Jepang menguasai dan menderitakan rakyat Indonesia. Ternyata kedatangan Jepang bukan sebagai pahlawan yang akan memberikan kemerdekaan, tetapi Jepang malah lebih kejam lagi, ingin menguasai wilayah Nusantara. Rakyat semakin menderita dengan kedatangan penjajah Jepang. Namun demikian, rakyat dan bangsa Indonesia masih mempunyai tekad yang bulat, bersatu padu untuk melawan penjajahan asing. Rakyat, tentara, semuanya bersatu padu untuk melawan penjajah Jepang. Peperangan antara pasukan sekutu dengan Jepang berdampak kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyatakan bertekuk lutut kepada pasukan sekutu. Kesempatan tidak dibiarkan begitu saja oleh para pejuang kita. Kekosongan kekuasaan yang ada di wilayah Nusantara dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas desakan dari para pemuda, tokoh-tokoh pejuang bangsa berembuk untuk mempersiapkan diri kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat desakan dari para pemuda, Insinyur Soekarno
menyampaikan pidato pendahuluan sebelum pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan sendiri. Akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah titik puncak dari perjuangan bangsa, bukanlah merupakan akhir dari perjuangan bangsa, namun masih ada di hadapan kita yang harus kita perjuangkan. Pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Reformasi, sampai sekarang kita masih tetap harus berjuang. Perjuangan fisik terhadap bangsa asing dalam bentuk peperangan tidak terjadi, namun perjuangan melawan korupsi, kolusi, nepotisme harus diberantas. Perjuangan merantas kemiskinan, kebodohan adalah tanggung jawab kita semua. Perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama. Perjuangan harus dilakukan oleh rakyat, pemerintah, serta aparat keamanan. Rakyat akan patuh apabila aparat mampu mengayomi dan memberikan suri teladan terhadap rakyatnya. Kerjasama dalam pembangunan dapat terlihat antara dalam kemanunggalan TNI, Polri, dan rakyat dengan program Manunggal Kesehatan,
pembangunan desa-desa tertinggal, berbagai program pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, semuanya adalah tanggung jawab kita semua yang harus dilaksanakan bersama-sama. Namun masih tetap ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Inilah para koruptor yang harus diberantas, harus diberikan sanksi hukum yang tegas. Semoga saya dan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang dapat merasakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan sepanjang masa untuk diwariskan kepada generasi muda yang akan datang. Semangat juang 45 harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita pertahankan.
Oh